Al-Buaiti. Al-Imam Al-Buaiti itu sampai mati di penjara. Imam Ahmad hampir-hampir saja mati di penjara. Itu bahayanya apa? Bahayanya ulama. Kalau amilan muhimman fi takwin maklumati ahli kalam. Jadi maklumat ahli kalam, siapa yang mencetaknya atau siapa yang memberi warnanya itu filsafat Yunani. Sehingga nggak bisa lepas daripada filsafat Yunani. Sibghah falsafiyah atau sibghah Yunaniyah. Filsafat sendiri kan diambil dari bahasa Yunani. Qala alladzina irtafa'at ru'usuhum katsiran fi ahdil ma'mun. Yang kepala mereka naik, maksudnya kepala mereka naik itu mereka itu dapat tempat di masa Khalifah Al-Ma'mun. Dan jadi ulama-ulama yang dekat dengan Al-Ma'mun itu ulama daripada ahli kalam, ulama dari kalangan Mu'tazilah. Dan ini mereka lah yang melakukan wisyayah. Wisyayah itu adu domba kepada penguasa. Tuan, tangkap si fulan, itu bahaya dia Tuan. Itu ulama yang bahaya tuh. Dia boleh memprovokasi umat. Tangkap Imam Ahmad, tangkap Imam Al-Buaiti. Imam Al-Buaiti itu sampai mati di penjara. Imam Ahmad hampir-hampir saja mati di penjara. Itu bahayanya apa? Bahayanya ulama su. Ulama su dia nak hancurkan ulama yang lain, nak binasakan ulama yang lain. Ya, seakan-akan kalau darah seorang muslim itu begitu berharga bagi mereka, bahkan darah ulama pun tak berharga, apalagi darah bukan ulama. Sehingga di masa itu khalifah itu boleh membunuh orang sembarang. Ya. Hajjaj bin Yusuf itu berapa ribu orang yang dia bunuh muslim, bukan membunuh kafir di medan perang, membunuh muslim yang dipenjara tanpa ada sebab, ya. Yang disiksa, ya. Itu muslim. Ini kepada orang muslim itu sendiri. Irtafa'at ru'usuhum katsiran, naik kepala mereka itu fi ahdil Ma'mun, di masa Al-Ma'mun, dekat dengan khalifah. Wa kadu yusqituna ahlal hadis min syamikhi majdihim, hampir-hampir saja mereka menjatuhkan ahli hadis dari puncak kemuliaan mereka. Imam Ahmad dihinakan. Imam Ahmad ada imam ahli sunnah. Imam Ahmad itu sahibul musnad. Imam Ahmad itu guru kepada banyak ulama hadis termasuk Al-Imam Al-Bukhari. Imam Ahmad itu murid kepada Imam Al-Syafi'i radhiyallahu ta'ala. Tapi dihinakan, dipenjarakan. Ya. Dicambuk, disebat berapa ratus kali di penjara. Hampir-hampir saja ulama isu dari kalangan Mu'tazilah itu menghancurkan atau meruntuhkan kemuliaan ulama hadis. Hingga Allah selamatkan, hingga Allah muliakan dengan Imam Ahmad. Ya. Nah. Min syamikhi majdihim, dari puncak kemuliaan mereka. Li'anna al-Ma'mun inhaza ila janibihim, karena Khalifah Ma'mun itu inhiyaz. Apa namanya? Inhiyaz artinya berpihak. Dahulu di masa negara atau dua negara adidaya Amerika dengan Soviet, ada istilah namanya dual adamil inhiyaz. Negara-negara non-blok, dia tak ikut Amerika, tak juga ikut Rusia, disebut non-blok. Dual adamil inhiyaz. Inhiyaz artinya tak berpihak. Ikut Amerika kah atau ikut Soviet? Tak ikut Amerika, tak ikut Soviet. Disebut dengan adamul inhiyaz, tak berpihak. Tapi ini inhaza fi'ilnya. Harun ar-Rasyid inhaza ila janibihim, berpihak kepada mereka atau cenderung kepada mereka. Mereka di sini maksudnya Mu'tazilah. Kami, Nur Family, ingin membuka peluang kepada anda untuk berinfak. Sesungguhnya, pahala infak itu akan senantiasa mengalir sehingga hari kiamat. Dan dermakanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan dirimu ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berbuat baik. Wa kana min asari hadzal inhiyaz, kesan daripada keberpihakan beliau itu
an dhaharat muskilatu khalqil Quran, munculnya problem khalqil Quran. Apakah Al-Quran itu makhluk atau dia tidak makhluk? Kalau dia makhluk maknanya dia hadis. Kalau dia tidak makhluk maknanya dia qadim. Imam Ahmad dan ulama Ahlus Sunnah ketika itu berpendapat Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Sedangkan mereka Mu'tazilah mengatakan Al-Quran kalamullah makhluk. Nah, semua ulama di masa itu dipaksa untuk ikut pendapat Mu'tazilah oleh Al-Ma'mun. Yang tak nak ikut dipenjara, yang tak nak ikut berpotensi untuk dibunuh. Nah, termasuk ini dengan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah.